Jadi ada pertalian itu begitu. Dan belakangan kan kalau kita cek pemberitaan kan tiba-tiba pasca disahkan Undang-Undang TNI itu militer masuk ke kampus kan. Iya, Betul. banyak sekali Banyak kan MOU ya. Udayana. Iya. Terakhir kan UI kan Iya. masuk juga begitu. Itu gejala apa kalau misalkan militer masuk ke kampus? Jelas ini upaya pengembalian fungsi militer ke ranah sipil. Yang mana itu dilakukan di era Orde Baru. Ya. ABRI sebagai penopang kekuasaan masuk ke ranah kampus untuk meredam suara-suara kritis. Jadi upaya bangkitnya dui fungsi ABRI tidak hanya kita lihat pada RUTMI, namun juga pada pelaksanaan di lapangan ya. Tadi misal soal ABRI atau TNI militer masuk kampus begitu ya. Bahkan sebelum itu TNI terlibat dalam penanganan konflik-konflik yang berkaitan dengan agraria. Di Rempang misalkan, militer sudah lebih dulu terlibat melakukan dalam tanda kutip pengamanan ya, untuk memuluskan proyek PSN di Rempang begitu. Di daerah lain pun begitu, Papua apalagi begitu. Bahkan militer diterjunkan kembali ke dalam urusan-urusan yang keluar dari konteks pertahanan. Dri, dengan segala macam teror ya, baik secara digital maupun lu kantor didatangin dan lainnya, menurut lu mereka berhasil nggak sih meredam suara-suara kritis terhadap pemerintah dan DPR gitu? Jadi teror terhadap kantor Kontras didatangi oleh 2 mobil 5 kali begitu ya ke kantor, termasuk juga laporan polisi terhadap saya dan Javier. Itu sama sekali tidak menyurutkan kami untuk terus menyuarakan penolakan Undang-Undang TNI. Itu dibuktikan dengan masifnya berbagai aksi di daerah untuk menolak hal yang sama. Jadi menurut kami, teror ini gagal dilakukan. Alih-alih terbungkam suara kritisnya, namun justru menjadi membesar, menjadi semangat perlawanan. Sampai sekarang ya masih ada aksi penolakan itu? Sampai sekarang masih ada. Oke. Nah Kang, ini Andri sudah sangat detail ya menjelaskan bagaimana proses teror yang terjadi terhadap Kontras maupun teman-teman di masyarakat sipil lainnya begitu ya. Nah, sikap Tempo terhadap teror kepada orang-orang kritis dan orang-orang yang memang berpikiran waras gitu ya Kang ya, itu gimana Kang? Jadi Sen, Ndri, bahwa teror dan intimidasi yang dialami oleh masyarakat sipil, aktivis maupun jurnalis ya dalam rentang pembahasan revisi Undang-Undang TNI ini menunjukkan dan semakin menegaskan bahwa kebebasan sipil, kebebasan berpendapat di Indonesia yang katanya adalah negara demokrasi itu semakin menyempit. Kritik, pendapat itu adalah nyawa dari demokrasi dan setiap orang menyatakan setuju atau tidak terhadap suatu kebijakan pemerintah, misalnya dalam hal ini revisi Undang-Undang TNI, itu merupakan kebebasan seseorang, kebebasan warga sipil untuk bersikap dan menyatakan apakah dia setuju atau tidak. Dengan adanya teror atau intimidasi terhadap orang-orang yang dianggap berseberangan dengan sikap pemerintah atau sikap lembaga-lembaga tertentu, menunjukkan bahwa orang atau warga sipil seolah-olah tidak boleh lagi berbeda pendapat dalam negara demokrasi ini, gitu kan. Jadi bagi personil, anggota, siapapun yang kemudian teridentifikasi oleh bukti-bukti yang sudah dikompilasi oleh masyarakat sipil, yang mereka turun ke lapangan, datang ke kantor Kontras, itu mesti diusut dan diberi sanksi. Karena jika tidak, maka praktik kekerasan, praktik intimidasi, praktik represi serupa akan terulang, gitu kan. Dan yang kedua tentu adalah dalam hal ini militer tidak boleh dipakai sebagai alat-alat politik, apalagi dipakai sebagai alat untuk membungkam suara-suara kritis yang menolak kebijakan pemerintah dalam ini revisi Undang-Undang TNI. Tapi kita juga agak sulit mengharapkan Presiden Prabowo bersikap atau kemudian meminta intimidasi represi ini dihentikan. Karena dalam wawancara dengan para pemimpin redaksi, Dri, Prabowo mengaku bahwa revisi Undang-Undang TNI itu adalah keinginannya. Jadi kita tidak mungkin berharap lagi kepada Presiden, tapi kita juga mendesak bahwa kekerasan, intimidasi, represi terhadap masyarakat sipil yang kritis tidak boleh terjadi lagi. Itu sih. Itu tadi omongan Prabowo sama pemret media lain, itu mengamini temuan kita kan. Jadi gue sama Cica sama Egi ketika itu menginvestigasi proses-proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI kan, yang mana ketika itu DPR dan sejumlah pejabat pemerintah denial bahwa ini kemauannya Presiden, Prabowo. Nah, setelah kami wawancara dan berdiskusi dengan sejumlah pejabat dan anggota DPR, ya temuannya adalah bahwa revisi Undang-Undang TNI adalah kemauan Presiden Prabowo Subianto. Oke, Henry, terima kasih. Terima kasih ya, Bro. Sama-sama. Mau datang ke Bocor Halus Politik. Semoga teror-teror segera selesai begitu ya. Dan keep safe, Bro. Dari semua mitigasi, semua protokol mesti dijalankan. Biar sama-sama aman semua. Thank you, Bro. Terima kasih. nggak bisa memanggil satu orang ini. Jadi kan ya sebenarnya yang salah ini kalau kita merunut ke undang-undang ya hukum juga gitu ya, penegak hukum Indonesia ini
sebenarnya pilih-pilih di situ. Ya Pak Jokowi akhirnya enak-enak aja ya, enak-enak aja karena nggak pernah dipanggil, nggak pernah itu dan ini, apa ya, nggak pernah dijemput secara paksa ya. Walaupun tadi ada yang bilang itu hak mereka, seandainya saya jadi Jokowi, artinya orang tersebut itu punya kesamaan dan kemiripan, dia senang yang namanya gaduh. Itu hak Jokowi loh, hak Bapak Jokowi seperti itu. Karena itu dilindungi oleh undang-undang. Orang kalau udah gaduh, nggak ada yang namanya perlindungi undang-undang yang namanya rakyat ini harus bertengkar terus-terusan, menanyakan terus-terusan. Nggak ada. Hukum itu sebenarnya nggak segitu. Hukum itu lurus-lurus sebenarnya. Di saat ada kesalahpahaman, itu harus ada diluruskan. Sedangkan tadi ada yang bilang itu hak Pak Jokowi. Nah itu menurut saya salah kaprah sebenarnya. Hukum itu emang wadahnya, tinggal kita pelaku-pelakunya yang bisa ngomong itu dan ini, itu dan ini. Nah di situ konteksnya. Jadi ya Indonesia ini emang ya yang namanya krisis hukum ya emang krisis. Nangkap orang satu aja dengan cara pemaksaan sejak zaman Pak Bang Tri nggak bisa dengan alasan tadi bla 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 ya. Padahal kita sebagai rakyat, kalau misalnya kamu menuduh emang ijazah Pak Jokowi asli atau palsu, kalau saya membuktikan ciri-ciri palsunya emang banyak. Kalau orang dengan ciri-ciri aja udah menebak, ya seperti itulah. Dan kualitasnya akan terjerat di atas titiknya itu. Ya emang palsu. Dari lulusan UGM, sedangkan masuk UGM itu bukan orang sembarangan, orang yang berkualitas. Di sini Pak Jokowi nggak mencerminkan daripada lulusan UGM. Kan seperti itu konteksnya. Kalau ciri-cirinya emang udah tepat. Di saat ada persidangan, mereka sering mangkir. Dengan alasan ini hak saya. Dari situ udah jelas sebenarnya masyarakat. Cuman termul-termul ini, pendukung-pendukung ini, dia itu sebenarnya sama seperti mereka. Kegaduhan itu dipelihara. Kegaduhan itu sebagai vitamin bagi mereka. Seperti itu. Jadi udahlah, kita kalau Indonesia ini gimana ya? Di satu seneng yang namanya kita bikin huru hara, di satu ingin pembenaran. Ya ibaratnya kan tadi, air dengan minyak selalu bertentangan. Kecuali hukum itu benar-benar ditegakkan. Ini udah gaduh, kamu tarik sini nih. Tuh jelasin. Tadi kan menunjukkan itu dan ini. Orang Jokowi itu sampai kiamat 2 hari lagi di Indonesia nggak bakalan datang itu, nggak bakalan nunjukin ijazah, nggak bakalan. Karena dia itu 100% nggak punya ijazah UGM. Kalau seandainya ada juga cuma jiplakan. Dah, kok diam? Oke, saya ke Bang Asmara dulu. Silakan. Selamat siang, mohon izin Ya, silakan. Ya, saya tidak masuk ranah apakah ijazah itu palsu atau tidak. Saya hanya masalah prosedur hukumnya saja. Saya menyambung daripada di Bang Amsong tadi. Suka apapun tidak suka, kalau sudah menyangkut pemalsuan, penipuan, itu ranah pidana, tidak bisa digugat secara perdata. Kenapa? Terima kasih Bang Pau. Satu-satunya satu-satunya undang-undang hukum positif yang di negara ini. Bos, terima kasih. Oke, dulu ya Bang Tobat ya. Satu-satunya undang-undang yang ada di Indonesia ini hukum positif adalah masalah pemalsuan itu wenangnya pidana dengan pasal 263. Membuat surat palsu, menggunakan surat palsu, dan membuat surat palsu, menggunakan palsu, dan pemalsuan surat. Tidak ada pasal lain masalah itu. Wilayahnya harus ke pengadilan. Ke pengadilan itu melalui kepolisian dulu buat laporan polisi, baru ke kejaksaan dan dilimpahkan pengadilan. Kalau digugat secara perdata itu bukan wilayah untuk membuktikan palsu atau tidak.
Kalau pidana itu hukum publik, perdata itu hukum privat. Jadi kena hukum privat, undang-undang lo yang mengatur, bukan masalah suka-sukaan orang. Undang-undang yang mengatur bahwa bisa diwakili oleh kuasa hukumnya. Nah, menyangkut gugatan kemarin diajukan Egy Sujana, itu gugurnya karena kompetensi absolut. Pengadilan perdata ya tidak berhak untuk mengadili perkara pidana. Ini ada pidananya, sama juga yang di Semarang ini juga sama, Surakarta ini bakalan tidak diterima juga, belum menyangkut materi perkara yang dikatakan Amsong tadi. Saya yakin advokat pengacara itu sudah tahu barang itu. Tidak bisa digugat secara perdata. Pasti kandas, bukan masalah hakimnya kena suap. Prosedur hukumnya seperti itu. Tidak bisa hukum perdata itu, hukum pendapat orang yakin ijazah itu palsu, tapi secara hukum sudah tertutup peluang itu. Secara pidana betul prosedurnya, tapi kena daluarsa. Undang-undang juga, saya hanya nyampaikan undang-undang itu saja, kata undang-undang. Nah, bukan berarti bahwa ini nanti kena suap lagi, prosedurnya salah. Tidak bisa digugat perdata, saya katakan tadi itu. Nah, masalah ahli, banyak ahli sana itu yang cerita ahli apapun, boleh ahli apapun, tapi untuk ahli pun ada syaratnya. Keterangan ahli itu harus dalam bentuk BAP, disumpah. Ahli pun tidak ujuk-ujuk orang-orang se-Indonesia ini mengatakan dia ahli IT, misalnya seperti itu. Tidak seperti itu, walaupun dia punya ijazah untuk itu. Ada pendidikan untuk itu, tapi harus punya sertifikasi keahlian, tidak nyelonong saja. Percuma juga keluar-keluar bahwa dia tuh ahli segala macam, tapi bukan di pengadilan. Ingat tidak kejadian Harold Suryo dulu, yang katanya ahli IT dulu, dalam suatu persidangan ditolak, karena mau menjelaskan masalah IT. Ternyata dia tanya oleh hakim, saudara punya keterangan ahli nggak? Ahli IT ternyata dia nggak ada, ditolak juga. Dan banyak persidangan yang lain. Dia mengatakan ahli pidana khusus, pidana umum, ditanya keahlian ternyata tidak. Walaupun gelarnya satu depa sekalipun, kalau ada sertifikat ahli nggak bisa. Nah, kepidana juga mentok. Kenapa? Ini lewat dari 12 tahun. Buka pasal 78 KUHP. Nah, jadi nggak bisa lagi, peluang tertutup untuk masalah ini. Nah, saya nyambung kata si Bang Amsong tadi, ini para advokat yang gugat perdata itu mau cari nama saja. Dia sudah tahu lah. Ujungnya akhir nanti bahasa diramu. Pernah nggak Egy Sujana itu menjelaskan bahwa kandasnya kenapa? Tapi diramu bahasanya. Kandasnya apa? Karena Jokowi dipanggil nggak mau hadir. Hakim tidak mau maksa Jokowi. Jokowi tidak mau menghadirkan ijazah palsu. Salah. Karena prosedurnya udah salah. Egy Sujana tidak menerangkan itu. Hanya dipelintir bahasanya. Nggak perlu hadir. Di perdata tuh nggak perlu kuasa hukumnya cukup. Karena hakim di perdata itu bersifat pasif beda dengan pidana bersifat aktif. Hakim bisa memerintahkan, saudara jaksa penuntut umum diperintahkan untuk panggil secara paksa. Bisa seperti itu, perdata gak bisa. Sementara itu saja dari saya, nanti saya monitor. Oke, terima kasih. Ini keren nih mengenai ini. Saya sebelum ke Bang Idya dan Bang Tobat 9 ya, saya ke Bang Pau. Ya, mungkin Bang Pau mungkin ada mau menanggapi Bang. Silakan Bang Pau. Bang Pau. Ya, Bang Pau. Oh, mungkin lagi sibuk. Ya, mungkin ke Bang Idya dulu. Silakan Bang Idya. Bang Idya. Loh, kepada diam. Oke, Bang Tobat silakan, Bang Tobat. Tobat 9. Terima kasih. Oke, silakan. Kenalkan, saya Tobat 9 dari Sidoarjo, Jawa Timur. Mau ikut nimbrung ini polemik polemik ijazah palsu. Kalau persoalan seperti ini, Bang, kalau nggak tahu dari awal, susah ditelaah, susah dimengerti. Nanti adanya emosi. Itu sebetulnya nggak ada yang bilang palsu, nggak ada yang bilang asli. Awalnya tahun 2019 saat itu kan seorang netizen kan menyebar itu gambar itu diupload yang kan aku bilang itu yang katanya
Jokowi di lingkaran maaf komunis saat itu kan begitu. Netizen, saya nggak bilang si pihak si A bilang si B. Lah waktu itu Bambang Tri kan ada di pihak Prabowo saat itu 2019. Ini kembali ke awal ya. Bambang Tri ada di pihaknya Prabowo saat itu. Lah dari pihak Pak Jokowinya mengatakan itu fitnah. Itu yang buat pihaknya Prabowo fitnah itu kan begitu. Akhirnya Bambang Tri kan yang dia tahu dia buka dia ceritakan. Sampai berani bersumpah, jangankan UGM, ijazah SMA-nya aja gak jelas. Ya, sampai pun sampai kan, berani dia mengatakan dia kalau memang itu apa yang diucapkan itu salah, dia berani tembak kepala itu. Nah, itu yang dia sampai apal nomor serinya ijazahnya Jokowi kan begitu. Berani tos-tosan kalau saya keliru bila tembak langsung kepala saya kan begitu. Nah, karena dia nggak punya support, dia nggak punya dana, sedangkan yang diurus itu orang atas, akhirnya kan masuk juga sama Gus Nur kan begitu awalnya. Terus 2022 sebelum lengser ada lagi semakin naik lagi soal jasa palsu lah. Terusnya selanjutnya setelah lengser mungkin ada sedikit kelonggaran dianggap sudah jadi warga biasa, ada yang lebih berani kan begitu. 2004 setelah pemilu. Selanjutnya dari pihak PSI yang ketua umumnya itu anaknya sendiri, anaknya mantan, kan menunjukkan itu yang diupload itu. Yang dianggap ijazah itu loh, yang diupload di media sosial. Akhirnya